Ela vem na cavalgada, toda tatuada. Puta rara, puta mexicana. Puta rara, puta mexicana. Então toma, então toma, então toma, então toma, então toma, então toma, então toma. Oke, untuk langkah awal kita nyalakan atau kita hidupkan untuk power, kemudian kita matikan watt 1 axis, itu sensor kita hidupkan. Sini ada pengaturan fan 1 dan fan 2 untuk kalibrasi kipas, kemudian ada pompa, dan di sini kita tunggu 5 menit untuk displaynya keluar semua. Kemudian ini ada intensitas cahaya matahari dengan simbol irat dan satuan watt per meter persegi. Di sini ada V. V ini adalah visible light, dan U ultraviolet, I adalah infrared. Jadi ketiganya ini adalah spektrum dari cahaya matahari yang dihasilkan. Ya, di sini ada temperatur dan flometer. Temperatur dengan satuan derajat Celcius dan flometer dengan satuan mililiter per second. Kemudian ada sudut X dan sudut Y dengan satuan derajat. Kemudian suhu dan kelembapan dengan satuan untuk suhu dengan satuan derajat Celcius dan humidity atau kelembapan dengan satuan persen. Kemudian di sini ada tegangan dan arus dari sistem solar tracking. Di sini ada voltmeter dan wattmeter. Kemudian ECC di sini untuk mengecas baterai. Dan di sini ada anemometer untuk menghitung daripada kecepatan kipas dalam sistem pendingin. Kemudian di sini ada sensor untuk solar tracker itu sendiri, dan di sini ada piranometer yang kita kalibrasikan sendiri untuk mendeteksi intensitas cahaya matahari. Dan di sini ada limit switch untuk pembatas dari sistem mekanik dari dalam sistem solar tracker. Ini ada limit N, ini ada limit tengah agar posisinya standby di 90 derajat. Dan di sini ada sensor sudut. Sini juga ada limit untuk N atau limit balik, dan juga pembatas sistem mekanik. Di bawahnya juga ada, ini ada limit switch untuk start untuk sumbu X, dan limit N atau limit finish untuk sumbu X. Baik, di sini ada sistem perkabelan, ada microcontroller, kemudian ada driver untuk memonitoring daripada motor stepper, kemudian ada modul penerjemah, kipas, power supply, kemudian ada power supply kedua, dan ada sensor-sensor pendukung solar tracker, ada flometer, kemudian Arduino Mega, kemudian Arduino Nano, dan multiplexer agar sinyalnya tidak bertabrakan. Di sini ada ISP untuk monitoring. Baik, lanjut. Kemudian kita masuk ke mode tracking.
Pastikan kedua pengunci dikendorkan. Kemudian kita switch, lalu otomatis akan bergerak sendiri. Pergerakan menghadap timur dan barat untuk sumbu Y, karena matahari bergerak dari timur ke barat. Sini kalibrasi sumbu X karena dual aksis, dan jika sumbu X sudah tercapai, maka sumbu Y akan bergerak ke timur menghadap matahari di pagi hari. Seperti ini kompasnya, dan posisi dari tracker harus sesuai. Baik, bisa kita lihat pergerakannya. Nah, di sini limit switch start akan terkena pada bagian sebelah situ untuk menjadi pembatas daripada sistem mekanik. Dan di sini ada display kalibrasi Y. Dan jika limit sudah tertekan, maka akan otomatis mengikuti pergerakan matahari daripada sensor di sini. Panel akan bergerak sendiri mengikuti dari cahaya matahari. Kemudian di sini tertera sudutnya 30 derajat. Baik, di sini panel menghadap ke barat, yang artinya matahari ada di barat dan sore hari. Dan jika sudah pengujian sudah dilakukan, datanya sudah diambil, kita bisa menekan tombol finish, yang kemudian panel akan bergerak menuju tengah dan menuju posisi seperti sebelum di tracking. Nah, di sini fungsi dari limit mid atau limit tengah, agar apabila dia tertekan maka posisi panel akan 90 derajat datar atau horizontal. Dan apabila limit mid sudah tertekan, maka panel atau sumbu X akan bergerak menuju posisi semula. Sini akan otomatis cut off jika posisinya sudah sesuai.